Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erizan Noval Hakim dengan NIM akhir 198. Saya dari kelas 10M, lalu saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lagrange menggunakan Lagrange interpolasi menggunakan Python. Di sini ada XD adalah nilai X yang akan digunakan sebagai data interpolasi. Kemudian YD adalah nilai Y yang akan digunakan untuk interpolasi. Pada bagian ini menggunakan rumus interpolasi Lagrange untuk menghitung nilai fungsi pada X2 untuk dilakukan iterasi pada setiap titik datanya. Kemudian pada bagian ini menghitung nilai interpolasi Lagrange pada 101 titik. Nih, 101 titik yang ini dalam rentang dari X0 lalu dari X0 hingga Xn-1 untuk digunakan dalam plot kurva interpolasi. Kemudian di bagian sini, ini adalah codingan yang digunakan untuk menampilkan grafik hasil interpolasi Lagrange beserta titik-titik data yang digunakan sebelumnya. Yang ini nih, nih titik-titik datanya nih. Ini hasil dari grafiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Anji Nugraha dengan NIM 22111002200 kelas IF 10M kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan nomor satu metode Newton. Yang pertama itu ada kita inisialisasi variabel dulu yaitu ada n. N itu untuk jumlah titik data, lalu x min 2 yaitu untuk nilai yang akan diinterpolasi. Lalu untuk yang D ini untuk menyimpan tabel Newton. Selanjutnya yaitu mengisi data. Untuk yang mengisi data itu yang kodenya ini yaitu untuk mengisi data dengan nilai Newton. Selanjutnya ada menghitung nilai polinom yaitu dengan cara seperti ini, kode SI2 sama dengan SD untuk menghitung nilai polinom. Selanjutnya ada visualisasi hasil interpolasinya yaitu dengan hasil grafik seperti ini. Selanjutnya untuk mencari persamaan dari Lagrange dan Newton. Untuk persamaannya seperti ini, X sama dengan simbol X, P sama dengan simbol P. Untuk P, yaitu untuk menginisialisasi Lagrange dan Newton. Dan hasilnya seperti ini. 1.0x pangkat 3 min 2.0x pangkat 2 plus 1.0x min 1.0. Selanjutnya untuk visualisasi polinomnya seperti ini grafiknya, hasil grafiknya seperti ini. Ya, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asar Krisna Prasetya dengan NIM 22111021193. Saya berasal dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan pada nomor 2 bagian iterasi titik tetap. Pertama di codingan ini ada matplotlib inline, kemudian import 6p np, import matplotlib.pypilot as_plt, kemudian masuk definisi fungsi. Di sini ada fungsi f dalam kurung x yang berarti merepresentasikan suatu ekspresi matematika, dan juga ada fungsi lain yaitu g dalam kurung x yang digunakan dalam metode iterasi titik tetap.
Kemudian ada tol. Tol di sini yaitu tingkat toleransi untuk konvergensi. Sedangkan epsilon ini bermaksud nilai epsilon untuk memeriksa kondisi konvergensi. Kemudian masuk pada inisialisasi variabel. Di sini xn dalam kurung sama dengan 1.0 merupakan tebakan awal untuk iterasi, dan xd sama dengan kurung ini merupakan sebuah list kosong untuk menyimpan nilai xn pada setiap iterasi. Lalu ada max iter, yaitu batasan jumlah iterasi yang diizinkan. Lalu iter underscore count ini merupakan penghitung untuk melacak jumlah iterasi. Kemudian ada loop while di sini adalah untuk loop while iterasi terus dilakukan hingga kondisi konvergensi terpenuhi atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Di dalam loop, nilai saat ini dari xn ditambahkan ke list xd, xn diperbarui dengan iterasi berikutnya merupakan fungsi g dalam kurung x, dan iterasi diinkrementasi. Setelah itu ada pengecekan konvergensi. Jika loop keluar karena mencapai jumlah iterasi maksimum, mencetak pesan yang menunjukkan bahwa iterasi tidak konvergen. Jika loop keluar karena konvergensi, mencetak nilai xn pada setiap iterasi dan memvisualisasikan proses iterasi menggunakan matplotlib. Ya, sekian dari saya. Oh ya, dan jawabannya maka akan keluar iterasi tidak konvergen dalam batas waktu yang ditentukan dalam soal ini ya. Jawabannya ini. Oke, maka dari itu sudah cukup bagi saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Arifin dengan NIM 221110231. Saya dari kelas IF 10M dan saya dari kelompok 8. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Newton-Raphson. Definisi fungsi dari short code ini adalah fx adalah fungsi yang akarnya ingin dicari. Dalam contoh ini fungsi kubik. Gx adalah turunan pertama dari fungsi tersebut yang digunakan dalam metode Newton-Raphson. Newton-Raphson adalah fungsi yang mengimplementasikan metode Newton-Raphson untuk mencari akar fungsi. Pengguna diminta untuk memasukkan tebakan awal atau x0, toleransi kesalahan e, dan jumlah langkah maksimum n. Iterasi dilakukan secara kondisi tertentu terpenuhi. Jika turunan pertama fungsi gx sama dengan 0, orang memberikan pesan kesalahan. Setiap iterasi menghitung nilai baru x1 dengan rumus metode Newton-Raphson. Hasil iterasi termasuk nilai x1 dan fx1 dicetak. Iterasi berlanjut sampai kondisi konvergensi terpenuhi atau jumlah langkah maksimum tercapai. Hasil akhir dicetak termasuk akar yang dicari jika konvergensi terjadi. Grafik fungsi. Setelah metode Newton-Raphson dijalankan, grafik fungsi ditarik menggunakan matplotlib tentang nilai x dari 10 hingga dari min 10 hingga 10 dibuat, dan nilai fungsi y dihitung menggunakan fungsi fx. Grafik fungsi ini membantu memvisualisasikan di mana akar fungsi terletak. Hasil output iterasi metode Newton-Raphson beserta nilai x1 dan fx1 dicetak. Jika konvergensi terjadi, akar yang dicari juga dicetak. Grafik fungsi ditampilkan untuk memberikan gambar visual tentang lokasi akar fungsi. Dan ini adalah grafik fungsi dari shortcut di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Ardiansah. NIM saya 22111021190 dari IF10M. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dengan metode secant. Yang pertama yaitu kita diminta untuk menginput parameter. Parameter di sini yaitu x0, x1, e,
dan N. X0 dan X1 sendiri yaitu titik awal untuk metode second. Lalu ada E untuk toleransi kesalahan dan N jumlah maksimal iterasi. Lalu ada inisialisasi variabel. Variabel di sini yaitu ada step dan condition. Di mana step sendiri yaitu variabel untuk melacak iterasi keberapa dan kondisi iterasi akan terus berjalan selama kondisi ini benar. Selanjutnya itu ada iterasi dengan metode second. Di sini ada while condition. While condition di sini yaitu loop akan berjalan selama kondisi benar. Lalu ada if f x0 sama dengan f x1. Di sini pengecekan apakah terjadi pembagian oleh 0. Jika iya, maka akan menyetak pesan kesalahan dan hentikan iterasi. Selanjutnya, yaitu ada perhitungan titik baru, yaitu X2. Menggunakan rumus second. Ini rumus second. Lalu, ada cetak informasi iterasi. Iterasi keberapa nilai X2 dan nilai fungsi pada X2. Setelah itu, ada update titik awal X0 dan X1 untuk iterasi berikutnya. Lalu ada update step. Selanjutnya ada if step n. Di sini akan dilakukan pengecekan apakah jumlah iterasi melebihi batas maksimal. Jika iya, maka akan tercetak pesan dan hentikan iterasi. Lalu di sini ada update condition. Di sini update condition ini berdasarkan toleransi kesalahan. Lalu di sini ada input dengan penanganan kesalahan. Di sini ada try. Try di sini menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat pengguna memasukkan nilai. Lalu di sini pengguna diminta memasukkan nilai X0, X1, E, dan N dengan menggunakan fungsi float dan int atau input. Setelah itu, di sini akan memanggil fungsi second. Jika input valid, program memanggil fungsi second dengan nilai yang dimasukkan pengguna. Nah, cukup sih. Kenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fazat Tariq Aziz dengan NIM 22111012186. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu yang memakai persamaan linear dan memakai metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Oke, yang pertama di sini saya menjelaskan tentang metode iterasi Jacobinya. Nah, di sini fungsi dari Jacobi iteration yaitu untuk menerima matriks koefisien A-nya dan vektor hasil B-nya. Terus ini turun ke bawah, kita isi terlebih dahulu sistem persamaan linearnya, angkanya. Nah, kebetulan kelompok saya ini memakai angka seperti berikut. Ini X-nya, nah yang baris kedua ini Y-nya, baris ketiga ini Z-nya. Nah, dan B ini adalah 28 ini konstanta dari X. Nah, yang min 84 ini konstanta dari Y, yang 60 konstanta dari Z. Nah, terus kita mencari kondisi awalnya yaitu X0, jumlah iterasinya hanya sampai 5 saja. Terus kita run programnya di sini. Oke, setelah tadi kita coba programnya. Kita jalankan. Nah, di sini hasilnya iterasi 1 yaitu X-nya 1,75, Y-nya 2,625, Z-nya 3,0. Nah, ini seterusnya sampai iterasi 5. Nah, coba kita cocokkan dengan yang di Excel. Nah, yang di Excel X-nya sama yaitu 1,75, Y-nya 2,625,
Z-nya 3, dan seterusnya ke bawah ini juga sama dengan yang codingan dan Excel, sama lah intinya. Terus lanjut ke bagian metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel ini hampir mirip dengan Jacobi, bedanya dia letaknya pada saat di Excel ini, kalau Seidel itu saat memasukkan rumusnya hasil persamaan linearnya itu yang X di sini, terus kita memasukkan angka Y-nya itu kita klik di 0 atas ini, kolom kedua atas, sama kolom ketiga Z atasnya. Nah, berbedanya ya di situ, dan hasilnya pun juga berbeda tipis-tipis saja. Nah, sekarang kita run program iterasi Gauss-Seidelnya. Nah, hasilnya iterasi yang pertama yaitu 0 semua, ya karena titik kondisi awalnya 0 semua. Terus iterasi satunya yang X yaitu 1,75, Y-nya 3,5, Z-nya 3. Nah, sama kan dengan yang di Excel. Nah, berarti itu tepat dan insya Allah benar. Oke, sekian dari penjelasan saya nomor 3. Sekian, terima kasih.